Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua sehingga dapat berkumpul walaupun lewat media online. Terutama nikmat iman, kesempatan, serta kesehatan. Selanjutnya, awas serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju dinul Islam. Baik teman-teman yang saya hormati, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami melalui video berikut ini. Judul makalah yang akan kami sampaikan adalah mengevaluasi pembelajaran PAI. Nah, di sini saya selaku pemateri pertama akan membahas tentang pengertian evaluasi pembelajaran PAI. Secara etimologi, evaluasi berasal dari kata tu evaluate yang artinya menilai. Evaluasi agama adalah sesuatu yang dilakukan ataupun kegiatan yang dilakukan untuk menentukan taraf kemajuan dari pendidikan tersebut. Nah, evaluasi ini merupakan alat untuk mengukur sejauh mana peserta didik memahami apa yang telah diberikan. Penilaian dalam pendidikan adalah suatu keputusan yang diambil dalam proses pembelajaran secara umum. Bisa terkait dengan pengelolaannya, bagaimana kegiatannya, prosesnya, perencanaannya, dan lain sebagainya, hingga terkait dengan suatu individu, kelompok, maupun lembaga tersebut. Oleh karena itu, evaluasi dalam pendidikan agama Islam adalah pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam itu sendiri, guna melihat sejauh mana keberhasilan pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai Islam sebagai tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa evaluasi adalah tentang proses belajar mengajar di mana ada terjadinya interaksi guru dengan murid. Baik, sekian materi pertama. Mari kita lanjut dengan materi berikutnya. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tujuan dan fungsi evaluasi. Adapun yang pertama yaitu tujuan evaluasi. Evaluasi adalah suatu kegiatan yang disengaja dan bertujuan. Kegiatan evaluasi dilakukan oleh guru secara sadar untuk memperoleh kepastian hasil belajar peserta didik dan memberikan masukan kepada guru terkait apa yang dia lakukan dalam kegiatan pembelajaran. Dengan kata lain, proses evaluasi yang dilakukan oleh guru bertujuan untuk mengetahui bahan-bahan yang disampaikan apakah sudah dikuasai oleh peserta didik ataukah belum. Baiklah, yang kedua yaitu fungsi evaluasi. Adapun fungsi evaluasi menurut Nana Sujana yaitu yang pertama, untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan instruksional khusus. Yang kedua, untuk mengetahui keaktifan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Yang ketiga, memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk mengajarnya. Yang keempat, menentukan nilai hasil belajar siswa. Yang kelima, menjadi bahan untuk menyusun laporan.
Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Menurut Arifin, ada beberapa prinsip-prinsip umum yang harus dilakukan agar hasil evaluasi yang akan kita peroleh nanti bisa menjadi lebih baik. Yang pertama, kontinuitas. Dalam evaluasi, kita tidak boleh melakukan secara insidental, karena pembelajaran itu suatu proses yang kontinu. Maksudnya, dalam evaluasi kita tidak boleh melakukan pada waktu tertentu saja, namun kita harus melakukan secara kontinu atau berlanjut. Yang kedua, komprehensif. Menurut KBBI, komprehensif bisa diartikan luas atau menyeluruh. Dalam mengevaluasi suatu objek, maka kita harus mengambil seluruh objek. Misalnya, objek evaluasi kita adalah peserta didik, maka kita harus mengambil seluruh aspek-aspek yang ada pada peserta didik kita, baik itu aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Yang ketiga, adil dan objektif. Dalam evaluasi, kita tidak boleh pilih kasih. Maka hal yang harus kita lakukan adalah yang pertama, memperlakukan semua siswa sama tanpa memandang bulu. Yang kedua, bertindak objektif apa adanya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik kita. Yang ketiga, perasaan suka, tidak suka, atau prasangka itu kita jauhkan. Dan yang terakhir, evaluasi berdasarkan kenyataan, bukan hasil rekayasaan. Yang keempat, kooperatif. Menurut KBBI, kooperatif bisa diartikan sebagai kerjasama atau dapat membantu. Dalam evaluasi kita akan bekerja sama dengan beberapa pihak, misalnya seperti orang tua peserta didik, rekan sesama guru, kepala sekolah, dan peserta didik itu sendiri. Dan yang terakhir adalah praktis. Praktis di sini mengandung arti mudah digunakan, yakni mudah digunakan bagi orang yang membuat evaluasi tersebut maupun orang lain yang akan menggunakan, dan mudah dalam menggunakan bahasa dan pengerjaan soal. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya atas nama Hasan Basri akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang evaluasi, tentang macam-macam evaluasi. Ada beberapa macam atau beberapa bentuk evaluasi di dalam pendidikan agama Islam atau pembelajaran PAI atau PAI. Yang pertama yaitu evaluasi formatif, di mana evaluasi formatif ini yaitu evaluasi dalam jangka pendek. Evaluasi dalam jangka pendek ini sering dilakukan oleh seorang guru ketika telah selesai dalam satu pembahasan. Misalnya pada saat sekarang guru itu sedang menjelaskan tentang masalah wudhu. Ketika selesai pembahasan tentang wudhu tersebut, maka seorang guru dalam satu hari itu atau pada hari itu, pada jam itu, guru melakukan yang namanya evaluasi atau pemberian tugas, atau juga disebut dengan ulangan harian bagi anak. Nah, itu yang dimaksud dengan evaluasi formatif. Lanjut pada yang kedua, yaitu tentang evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini sering juga disebut dengan evaluasi dalam jangka panjang. Evaluasi ini hampir sama dengan evaluasi formatif tadi, namun hanya waktu yang membedakannya dan pembahasannya. Evaluasi formatif ini dilakukan oleh seorang guru ketika telah selesai beberapa pokok pembahasan atau beberapa pembahasan. Nah, evaluasi
sumatif ini dilakukan kurang lebih sekurang-kurangnya atau kurang lebih 1 bulan sekali untuk tujuan yang sama, yaitu untuk mengetahui sampai mana pemahaman siswa dalam satu pokok pembahasan tersebut. Terus evaluasi formatif ini juga sering disebut dengan evaluasi jangka panjang atau yang disebut dengan mid semester bagi anak. Baik, kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu evaluasi plasmat. Evaluasi plasmat ini dilakukan oleh seorang guru atau sekolah untuk pelataka untuk siswa yang baru masuk. Nah, agar apa? Apabila ini ada beberapa hal. Apabila siswa yang masuk di satu sekolah tersebut terlalu banyak sehingga membutuhkan beberapa ruangan. Nah, dalam hal ini guru atau sekolah itu melakukan namanya evaluasi plasmat. Evaluasi plasmat ini bertujuan untuk mengetahui sampai mana tingkat kecerdasan, tingkat pemahaman atau kecerdasan siswa dalam memahami satu pembelajaran. Nah, untuk diletakkan di kelas mana yang patut diisi. Misalnya, apakah kita akan menaruh kelas yang baik atau anak yang baik di satu kelas, atau anak yang baik, atau dicampurkan anak yang baik dengan anak yang sedang dan kurang baik tersebut menjadi satu. Itu fungsi dan tujuan dilakukannya evaluasi plasmat itu untuk apabila ada sekolah yang muridnya terlalu banyak masuk pada tahun tersebut. Dan evaluasi ini dilakukan ketika awal masuk sekolah. Baik, yang keempat atau yang terakhir yaitu evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik yaitu berfungsi untuk mengetahui latar belakang kehidupan siswa, baik dari segi psikologinya dan fisiknya dan lain-lain, sehingga siswa yang mengakibatkan siswa mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, evaluasi ini sangatlah diperlukan oleh guru untuk memahami siswa agar dapat memecahkan masalah kesulitan belajar tersebut atau kesulitan yang ada pada siswa tersebut. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik teman-teman, saya akan membahas materi terakhir, yaitu alat-alat penilaian. Dalam belajar atau dalam bentuk pengajaran agama, kita akan menemukan 3 alat penilaian. Yang pertama adalah tes tertulis, yang kedua tes lisan, dan yang ketiga adalah tes observasi. Dalam tes tertulis itu merupakan ujian yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik, baik berbentuk esai ataupun objektif tes. Nah, tes lisan, yang kedua tes lisan, yaitu tes yang diberikan kepada murid yang secara lisan dilakukan, atau ujian secara lisan antara guru dan siswa itu sendiri. Yang ketiga adalah tes observasi. Nah, metode ini digunakan
ataupun yang ketiga adalah tes observasi. Ialah metode ataupun cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati siswa tersebut, atau per individu, bisa juga secara berkelompok dengan secara langsung gitu. Nah, dalam rangka evaluasi hasil belajar, observasi ini dilakukan guna sebagai alat evaluasi untuk menilai kegiatan-kegiatan belajar yang bersifat keterampilan atau dalam aspek psikomotorik gitu. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.